Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frandy Permana, mahasiswa yang PPL di sekolah ini untuk mengajar kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 tentang pelajaran akidah akhlak. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi apa yang sebelumnya telah disampaikan. Saya akan melanjutkan untuk pembahasan tentang materi tentang Asmaul Husna. Yang pertama, lafal dan arti Asmaul Husna. Setiap nama Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung sifat yang berkaitan dengan nama dan keluhan Allah Subhanahu wa taala. Melalui wahyunya yang disampaikan oleh para rasulnya, Allah memberitahukan kepada makhluknya tentang nama-namanya. Nama-nama Allah itu disebut dalam Al-Quran dengan Al-Asma'ul Husna, yang artinya nama-nama yang baik. Yang kedua, Asma artinya nama dan Husna artinya lebih baik. Jadi nama-nama Allah itu adalah nama yang paling baik dan sempurna, sedikit pun tidak ada kekurangan. Kemudian mengkaji 10 Asmaul Husna. Dengan menghafal dan mengetahui nama-nama Allah, kita dapat mengetahui dan memahami sifat-sifat Allah. Baik, mari kita pelajari 10. Yang pertama, Al-Karim, artinya yang maha mulia. Allah adalah zat yang maha sempurna dengan kemuliaannya. Dia terbebas dari perbuatan negatif dari makhluk-makhluknya. Karena perbuatan negatif, makhluk sama sekali tidak akan mempengaruhi dan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Al-Karim, maka seharusnya kita memiliki budi pekerti yang luhur sehingga ia akan hidup dekat dalam derajat yang mulia, baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Kita juga harus berusaha menghindari akhlak yang tercela yang membuat kita menjadi hina, baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan sesama. Kemudian yang kedua, Al-Mukmin, artinya yang maha memberi keamanan. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menjadi sumber rasa aman dan keamanan. Mukmin yang menjadi salah satu yang mengharap keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta keamanan dan perlindungan dari yang lain selain Allah. Menurut Imam Al-Ghazali mengartikan dari yang selain Allah Subhanahu wa taala, al-mukmin dikembalikannya rasa aman dan keamanan, ditutupnya segala jalan yang menyebabkan rasa sakit, rasa takut, rasa aman akan tergambar pada saat seorang manusia mengalami ketakutan. Berikut ada sebuah ayat yang telah menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul hayminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran surat Al-Hasyr ayat 59. Dengan memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Al-Mukmin, seharusnya kita meneladani sifat Allah tersebut, yaitu satu sama lainnya saling memberi rasa aman dan keamanan, sehingga terciptalah suasana yang nyaman. Demikian pula kita harus menghindari dari melakukan hal-hal yang dapat membuat orang lain merasa takut atau mengusik ketenangan orang lain. Oke. Yang ketiga, Al-Wakil, berarti yang maha mewakili. Dialah wakil yang mutlak, dialah yang menguasai segala sesuatu yang menjadi urusan hambanya. Di samping itu, dia juga menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan
oleh umat manusia. Hanya Allah lah yang dapat memudahkan makhluknya dari kesusahan yang dihadapi hambanya. Terus ayat ini juga menjelaskan dari Al-Wakil, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti'il kafirina wal munafiqina wada' adahum wa tawakkal 'ala lillahi wa kafa billahi wakil. Yang artinya, dan janganlah kamu menuruti orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah kamu hiraukan gangguan mereka dan bertakwalah pada Allah, dan cukuplah Allah yang pelindung. Surat Al-Ahzab. Dengan memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Al-Wakil, maka kita akan sadar bahwa hanya Allah yang tempat menggantungkan diri kepada Allah. Selain Allah, tiada yang dapat mencukupi segala kekurangannya. Kita juga akan saling menjaga terhadap sesama, tidak suka mengganggu ketenangan orang lain, apalagi mengancam keselamatan orang, serta suka menteror orang lain. Yang keempat, Al-Matin, berarti yang maha kokoh. Allah adalah zat yang mempunyai kekuatan yang sempurna. Kekuatannya terbebas dari kelemahan. Kekuatannya yang kokoh, tidak bisa digoyahkan oleh perbuatan makhluknya. Dan berikut ada juga ayatnya dari surat Al-Matin, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwa razzaqul tuqawtil matin. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Dengan memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Al-Matin, maka kita akan sadar jika meminta pertolongan, meminta hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan meminta kepada yang lain, karena hanya Allah yang memiliki kekuatan yang sempurna. Kita juga akan terhindar dari sikap sombong, karena kita sadar bahwa kemampuan kita terbatas jauh dari sifat sempurna. Kelima, penjelasan dari Al-Jami', berarti yang maha mengumpulkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang menghimpau manusia pada hari kiamat kelak. Allah pula yang mengumpulkan bagian-bagian tubuh manusia yang berserakan, lalu dibangkitkan kembali dari alam kubur. Tidak ada seorang hamba yang lepas dari himpunannya, baik mereka yang ada di pemakaman maupun mereka yang mati secara tidak wajar seperti mati tenggelam. Dan dimakan binatang buas dan lain sebagainya. Semua akan dihimpun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir nanti. Yang keenam, Al-Adil, berarti adil. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluk-makhluknya meliputi segala hal, baik yang menyangkut urusan keduniaan maupun urusan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Allah melarang melakukan perbuatan keji, kemungkinan dan pemusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Kemudian yang ketujuh, An-Nafi,
berarti pemberi manfaat. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia sebagai makhluknya yang paling baik dan sempurna, serta telah memberikan karunia yang membuat manusia menjadi makhluk yang unggul di antara makhluk yang lain. Karunia tertinggi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yaitu akal, qalbu, fitrah dan iman. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya diberikan kepada manusia seperti kebaikan yang diciptakannya. Jika seorang mengamati alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka semua ada manfaatnya bagi manusia. Tidak ada yang sia-sia dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan memahami dan menghayati makna Asmaul Husna An-Nafi, maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi banyak nikmat yang membawa banyak manfaat bagi kita dan orang-orang sekitar kita. Di samping itu, kita akan berusaha menjadi yang bermanfaat bagi diri, agama, keluarga, umat, masyarakat, bangsa dan negara. 8. Al-Basit adalah nama Allah yang menyertai bahkan tidak terpisahkan dengan nama sebelumnya, yaitu Al-Qabid. Jika Al-Qabid bermakna menyempitkan, maka Al-Basit berarti sebaliknya, Maha melapangkan. Kata Al-Basit sendiri berasal dari bahasa Sata yang berarti terhamparan, kemudian dikembangkan menjadi memperluas atau melapangkan. Kemudian dengan memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Al-Basit, maka kita seharusnya bersyukur kepada Allah karena Allah telah menampangkan rezeki kepada kita dengan berbagai nikmat yang kita tidak akan sanggup menghitungnya. Samping itu, seharusnya memiliki sikap kerja keras di dalam mencari anugerah Allah serta bersabar jika suatu saat mengalami sedikit hambatan dalam mencari rezeki. Paham kan? Angka 9. Allah yang memelihara, tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus atau makhluknya. Yang ke-10, Al-Akhir. Yang ke-9, Al-Fidu, yang Allah yang Maha memelihara, tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Allah tidak ada Tuhan atau yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Ayat di atas menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat sibuk mengurus semua makhluk-makhluknya hingga Dia tidak pernah mengantuk maupun tertidur. Bayangkan jika sedetik saja benda-benda angkasa lepas dari pengawasannya lalu beredar di luar garis orbitnya, apa yang terjadi? Bumi, bulan, matahari, planet, galaksi, super galaksi saling berbenturan, bertabrakan dan hancur berkeping-keping. Hanya karena Dia Al-Hafiz. Yang ke-10, Al-Akhir, berarti yang maha akhir. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha akhir atau kekal. Akhir bagi Allah tidak ada ujung dan tanpa ada batas. Setelah semua makhluk musnah, Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada dan tidak akan mengalami kemusnahan. Berbeda dengan makhluknya.
yang akan mengalami kepunahan dan kemusnahan. Setiap makhluk akan mengalami akhir baik, makhluk hidup akan berakhir dengan kematian. Sedangkan benda mati akan mengalami kepunahan seperti lapuk yang kemudian hancur lebur. Berikut ayat tentang penjelasan dari al-akhir, yaitu huwal walu wal-akhiru wal-dhahiru wal-basinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Dengan memahami dan menghayati makna Asmaul Husna al-akhir, maka kita akan sadar bahwa Allah saja yang akan kekal, sementara hidup kita akan berakhir. Berangkatlah dari kesadaran tersebut, maka kita tidak akan lupa diri dan terlena dengan kehidupan dunia sementara ini. Sekian dan terima kasih atas teori yang saya sampaikan. Saya yakin akan bermanfaat bagi anak-anak murid saya, terutama yang luring dan kemudian yang daring. Semoga ilmu yang saya berikan dan teori telah disampaikan dengan baik dan diterima dengan baik dan dipahami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.